Saraf ini sudah harus ditangani oleh dokter spesialis saraf. Pusatnya ada di mana tuh dokter? Di otak. Oke. Ada di mana tuh, dokter? Di otak. Oke. Ini alumni Surdikara. Ya, Benar kan? Benar, Pater, benar sekali. Mungkin dokter bisa bicara sedikit. Terima kasih, Pater. Selamat sore semua sahabat Cafe Box. Saya Dr. Mensi Baba. Saya itu berasal dari 3 kabupaten aslinya, Pater. Tubela, TTU Belu, Malaka ya. Tapi saat ini saya lagi mengambil program spesialis di Unhas 2024. Ini tahun ketiga, puji Tuhan kalau memang dilancarkan tahun depan selesai. Dan saya memang alumni Surdikara. Tamat tahun berapa? Tamat tahun 2005, IAS 49. Ya. IAS 49, tamat 2005. Ya. Oke. Lanjut dokter. Ya, dan ini kesempatan yang luar biasa karena saya bisa kembali mengabdi di ND sebagai dokter saraf di Rumah Sakit Umum Daerah ND. Dokter saraf. Ya. Kenapa bisa pilih saraf? Oh ya, baik. Pertanyaan yang luar biasa ya, Pater ya. Kenapa saya bisa pilih saraf? Karena memang merasa bahwa kebutuhan tentang penyakit saraf ini sudah harus ditangani oleh dokter spesialis saraf. Karena penyakitnya makin banyak ya. Dan waktu itu saya kebetulan di KEVA, saya adalah PNS KEVA. Dan saya melihat bahwa semua rujukan terkait penyakit saraf harus ke Kupang. Karena sedaratan timur dari SOE, dari KEVA, Belu maupun Melaka itu belum ada spesialis saraf. Saat itu ya, saat saya sekolah. Ya memang sekarang sudah ada yang mulai sekolah dan di Atambua pun sudah ada spesialis neuro. Tetapi karena backgroundnya kekosongan SDM, saya berpikir bahwa saya punya pengalaman terkait dengan opa yang sakit stroke harus dibawa ke Kupang. Di situ muncullah keinginan saya untuk mengambil dokter saraf untuk menjadi seorang neurologi. Jadi sekarang dalam masa tahap apa nih dokter? Kami residen. Residen itu adalah sekolah calon dokter spesialis. Jadi kebetulan kami sudah tingkat senior akhir yang diutus untuk ke kabupaten yang belum ada spesialis neuronya. Kalau dilancarkan memang tahun depan kita jadi spesialis. Dokter, itu berarti dokter Mensi, belakangnya apa nih? SPN, spesialis neurologi. SPN, Ya. spesialis Neurologi. neurologi. Ya, dulu spesialis saraf, Pater. Aha. Diganti nomenklaturnya neurologi. Artinya biar tidak misinterpretasi karena dibilang saraf mungkin ke orang-orang yang gangguan jiwa. Padahal itu ada dokter spesialis jiwanya sendiri. Kalau saraf kan. Makanya sering kali orang bilang sakit saraf berarti gila itu. Iya, biasanya kan kita di sini diidentikan dengan orang-orang yang memang ada gangguan terkait kejiwaan ya, gila yang mungkin tadi disampaikan oleh Pater. Tapi ternyata itu bukan bagian kita sepenuhnya. Kita neurologi itu penyakit-penyakit yang terkait dengan gangguan sistem saraf pusat, Pater. Pusatnya ada di mana tuh dokter? Di otak. Oke. Di otak persisnya di mana ini? Ya. Kalau kita berpikir ya, ini kepala saya nih. Ya. Otaknya itu kiri, kanan, tengah? Semua bagian otak, ya, semua bagian otak. Dan memang selain otak ada sumsum tulang belakang mungkin ya yang kita bilang orang-orang awam ya, bagian tulang belakang. Itu persis di punggung ya? Ya, di punggung ya. Itu yang disebut tulang belakang? Iya, itu juga bagian dari saraf. Jadi gangguan-gangguan penyakit yang terkait dengan kelainan pada otak atau pada tulang punggung yang biasa orang bilang saraf terjepit ya. Nah itu biasanya ke dokter saraf. Saraf terjepit, itu maksudnya, jadi gini dokter, kami kan awam soal penyakit nih. Seringkali orang bilang pusat saraf untuk lambung ada di kaki. Ya. Terus makanya orang tekan kaki. Ya. Terus tekan ujung jempol misalnya. Bilang saraf ada di situ. Itu benar? Semua sistem tubuh kita ini ada persarafan, perifer maupun pusat. Jadi di ujung juga memang ada saraf. Tetapi keterkaitan yang terkait pijat alternatif itu secara ilmiah saya belum tahu pelajari
saya belum pelajari dengan tepat ya, karena saya merasa bahwa mungkin itu bagian dari alternatif saja. Ya. Oke. Penyempitan saraf, dokter. Itu apa yang terjepit? Sarafnya yang terjepit atau saraf yang terjepit oleh darah atau apalah? Jadi kan di bagian tubuh kita itu ada semacam bantalan ya. Nah, di tulang belakang. Nah, bantalan itu kadang dia menonjol keluar dari lingkarannya. Nah, itu yang biasa kadang mengarah ke penjempitan saraf. Bantalan itu dikasih aktivitas yang berat sehingga tidak mampu untuk menahan beban. Jadi orang yang mengangkat beban berat atau kadang karena kegemukan duduk terlalu lama jadi tertekan saraf belakangnya bisa. Kalau kurus seperti kami? Bisa kalau memang aktivitas berat, angkat beban berat ataupun mungkin ada post trauma jatuh bisa juga Pak. Jatuh yang misalnya jatuh yang bagaimana? Apakah jatuh yang mengenai kepala atau jatuh yang mengenai seluruh? Jatuh yang terduduk biasa kadang orang jalan langsung jatuh terduduk jadi kayak bagian punggungnya yang menjadi tumpuan saat jatuh. Nah itu bisa menyebabkan penyempitan saraf. Penyempitan saraf. Kalau terjadi penyempitan saraf dokter, munculnya dalam bentuk apa? Biasanya itu akan mengeluh nyeri punggung, terus disertai rasa kebas atau rasa kayak kesetrum, karena itu khas kalau nyeri pada saraf ya. Kesetrum setiap saat atau? Bisa hampir setiap saat atau kadang lebih dipicu dengan aktivitas. Jadi masing-masing orang itu punya grading penyempitan saraf kan berbeda. Ada grading 1 sampai 4 kan. Nah, ada yang mungkin sudah grading 4 tidak nyeri lagi bahkan. Kalau yang sudah grading 4, yang paling nyeri itu grading 1 2 biasanya. Oh, jadi yang grading 3 4 justru yang paling tinggi? Tidak nyeri bahkan. Tapi itu biasanya lebih berisiko dan dioperasi biasanya. Lebih bagusnya. Saya tuh pernah punya kenalan, dia datang tuh pincang-pincang. Jalan kurang tidak stabil. Lalu ketika ditanya katanya kakinya mengecil, entah kanan apa kiri. Mulai dari betis ke arah atas. Jadi berbeda dengan kaki sebelah. Ketika ditanya, oh Pater ini karena saya sakit penyempitan saraf. Otot yang misalkan dia merasa bagian tubuh kirinya nyeri itu dia tidak pakai dengan maksimal. Makanya kan lama-lama ototnya mengecil. Nah, karena nyeri kan jadi dia pasti otomatis lebih tumpuan ke sebelah kanan. Contohnya kiri nyeri dia lebih pakai yang kanan. Jadi lama-lama otot-otot yang sebelah kiri tidak terstimulus untuk berkontraksi, untuk dipakai. Jadi ya akhirnya mengecil. Kira-kira di Indes ini menurut dokter penyakit itu cukup signifikan atau? Iya, nyeri punggung sangat banyak. Setelah stroke ya. Karena ada banyak pastor juga yang kena stroke. Oh iya. Itu lebih banyak diakibatkan paling tinggi itu karena apa dokter? Jadi disebabkan karena apa? Faktor resikonya ya. Jadi faktor resikonya itu ada 4 besar ya. Yang pertama itu hipertensi, ada hipertensi atau darah tinggi, diabetes mellitus atau orang awam bilang kencing manis, ada dislipidemia atau bilang kolesterol itu. Ya, yang keempat bisa penyakit jantung. Itu faktor resiko ke sana. Yang dokter maksud ini faktor risiko lari ke sana atau ini trigger untuk orang bisa stroke? Trigger untuk orang bisa stroke, faktor pemicu. Kalau dia tekanan darah tinggi orang bisa stroke? Ya, karena gini ketika tekanan darah tinggi kan otomatis kalau sudah melebihi batas pembuluh darah kan bisa pecah. Nah, bisa pecah ataupun ada itu yang jenisnya stroke pendarahan ya. Jadi pembuluh darah pecah, ada juga stroke penyumbatan. Jadi pembuluh darahnya juga tersumbat di bagian otak. Sehingga ada 2 jenis stroke ya. Satu yang biasa dikenal dengan orang awam dengan stroke penyumbatan, ada stroke pendarahan yang pembuluh darah pecah. Lalu ada juga yang kami dengar stroke ringan? Iya, mungkin dibilang stroke ringan karena gejala klinisnya tidak kelihatan seperti orang yang mungkin lumpuh ya. Karena kan ada yang orang bilang oh ini stroke ringan karena mungkin tangannya masih bisa diangkat walaupun lemah. Nah ada yang orang bilang oh mungkin stroke-nya berat karena dia langsung
lumpuh di kursi roda tanpa ada aktivitas. Nah, itu sebenarnya gejala klinis yang manifestasi ke setiap orang itu berbeda tergantung letak penyumbatannya atau letak pendarahannya atau jumlah dari pendarahannya atau jumlah dari penyumbatan. Ada berapa penyumbatan di otak yang biasanya dipastikan dengan CT scan. Dan stroke ini terkait langsung dengan saraf ya dokter? Ya, karena sistem saraf pusat juga salah satunya kan adalah otak tadi. Oke. Ya. Dan itu kan pembuluh darah otak yang membuat orang tuh stroke kalau misalkan pecah pembuluh darah atau ada penyumbatan pembuluh darah di otak. Kadang-kadang ada juga ini dokter, ada pastor yang juga kena stroke, jadinya tidak bisa bicara. Ya. Bisa bicara atau lidahnya sudah kaku. Pelo, ya. Ya, apa? Pelong ya? Pelo. Jadi Pelo. bicara cadel, ya. Oh, itu istilahnya bicara cadel ya? Iya. Bicara yang tidak normal seperti kita, karena kadang orang awam bilang lidahnya jadi pendek, tidak bisa keluar huruf R dengan jelas. Contoh kita bilang ular lari lurus, nanti akan jatuhnya ke cadel, dia hanya bisa ular lari lurus gitu. Itu berarti saraf yang di lidah ya? Itu kan diatur juga oleh sistem saraf pusat di otak. Oke. Ya. Kita berbicara, kita mendengar, kita melihat, itu semua diatur di otak. Jadi memang dia menyerang di otak, lalu pengaruhnya ke alat indera gitu atau gimana dokter? Ya. Kami ini awam sekali soal ini. Karena kan di otak itu kan ada berbagai macam lokasi. Misalkan penyumbatannya pas kena di bagian untuk pergerakan. Nah, itu manifestasi klinisnya lumpuh. Penyumbatan otaknya misalkan kena di bagian mata ya, yang untuk penglihatan, biasanya bisa kabur penglihatannya. Jadi yang kita pikir mungkin stroke itu simpel ya, lumpuh saja gejalanya, ternyata banyak juga ada yang pandangannya tiba-tiba kabur. Dan itu stroke karena dia jenis penyumbatan yang mungkin kecil dilihat dari CT scan, kenanya di bagian tepat untuk penglihatan. Jadi ada banyak jenis stroke ya dokter, tidak banyak gejala klinis, hanya 2 gejala klinis yang muncul. Oke. Ya, tetapi 2 jenis stroke itu penyumbatan dan pendarahan, tergantung lokasi penyumbatannya di daerah otak bagian mana. Ya. Jadi hanya ada 2 jenis stroke. Ya, yang kalau bahasa penyumbatan dan pendarahan. Nah, tapi dari 2 ini akibat yang nanti muncul itu berbagai jenis stroke ya? Maksud saya berbagai jenis penyakit ya? Gejala yang muncul. Gejala. Ya. Oke. Wow, ini soal-soal kesehatan nih. Orang akhirnya bisa bertanya kalau dia sakit ya ini. Iya. Juga gini dokter, tentang penyempitan saraf. Oke. Dia terjadi karena selain kita sering ini, apakah itu juga karena makanan? Oh no, tidak ya. Kecuali stroke karena makanan ya. Stroke bisa pengaruh dari makanan tapi tidak langsung ya. Contoh gini, kita kan makan banyak-banyak manis nih. Iya. Akhirnya jatuhnya ke gula. Nah, dari gula bisa meningkatkan resiko terjadi stroke gitu. Berarti penyempitan saraf bukan karena makan yang kurang sehat dan seterusnya. Lebih ke aktivitas. Oke. Lebih ke aktivitas. Di sini dokter mau katakan bahwa beraktivitas boleh tapi ukur-ukur. Sesuai porsi ya. Sesuai porsi? Iya. Kalau yang kurus-kurus? Kalau kurus-kurus diangkat beban berat 100 kilo ya lama-lama juga pasti penyempitan. Terjadi itu penyempitan. Oke. Kalau penyempitan itu berarti darah tidak mengalir di situ ya atau gimana dokter? Bukan, nanti itu kan saya tadi bilang dalam saraf itu seperti ada bantalan ya. Jadi bantalannya itu yang keluar dan dia mengiritasi bagian saraf yang dekat bantalan itu. Jadi nyeri gitu, jadinya nyeri. Ibaratnya ini bantalan ya. Jadi dia keluar. Bantalannya keluar baru menyentuh bagian-bagian saraf di sekitar situ. Makanya nyeri biasanya. Nyerinya itu dahsyat ya dokter? Iya, kalau awal-awal itu sangat nyeri. Justru di grade 1-2 ya itu biasanya sangat nyeri sampai orang susah beraktivitas. Terus kadang
rasa kayak kesetrum, kebas, Dan kayak itu intens. bisa intens kalau tidak dibantu obat-obatan dan tidak diedukasi dengan mengurangi aktivitas beban berat. Termasuk tas ya. Tas kalau di belakang kadang kan biasanya tuh orang taruh tasnya dengan beban begitu banyak Berat. menerus dia. Selama 2-3 tahun pakai tas berat terus baru sepeda motor jalan di jalan lubang-lubang. Nah, itu kan terjadi semacam penekanan pada saraf bagian belakang yang tidak dia sadari dengan aktivitas tersebut. Berarti yang suka jalan berpetualang kemana-mana dengan tas besar itu riskan nih. Riskan kalau memang sering ya. Sering, ya. ya. Kalau sesekali mungkin belum ya, tapi kalau sering Mhm. dengan rutinitasnya seperti itu terus ya lama-lama bisa mempengaruhi. Karena misalnya dia ambil jalan kaki dari sini menuju Bajawa dan di dalam tasnya itu ada tenda, ada panci, ada iya. kompor, ada baju berat kan? Berat Dan itu berjalan kaki. Wow. Itu sangat riskan. Sangat riskan. Oke. Kalau pendaki gunung? Nah, mendaki gunung baru dengan tas yang berat kalau memang terus menerus ya bisa mempengaruhi juga. Tapi kalau anak sekolah, dokter? Kalau anak sekolah, Sorry dokter, ini pertanyaan konyol sih, tapi kalau anak sekolah saya rasa beban bukunya tidak seberat itulah. Kalau Walaupun kita tiap hari ya? hitung-hitung beban sekolah ya mungkin 2-3 kilo ya. Tidak kecuali seberat. yang Tapi lagi pula dia kan hanya ke sekolah tidak dalam durasi yang jauh, 2-3 jam jarak tempuhnya kan. Paling 10 menit sampai sekolah, terus langsung lepas tas masuk di dalam kelas. berarti teman-teman kita yang bekerja di buruh, yang angkat angkutan kapal, Iya, resiko itu. itu risikonya besar ya dokter? Betul, Mbak, resikonya besar. Oh, Jadi kalau ketika orang nyeri punggung atau kita kenal dengan low back pain, itu biasanya kita tanya aktivitasnya apa Bapak? Oh, saya sering mengangkat beban berat ya. Ada yang bilang, oh tidak, saya di kantoran. Tapi bagaimana dengan pikulan tas belakangnya? Oh iya, dia mulai berbicara banyak yang dia bawa dan kadang melewati jalur-jalur yang memang riskan, misalkan jalannya berlubang atau ya bedanya tidak mulus lah begitu. Oke. Dokter, kalau menyangkut stroke nih, dia bisa sembuh tidak? Stroke bisa sembuh atau tidak ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Sejauh ini kalau memang datangnya cepat dalam waktu emas, orang bilang golden period 3,5 jam, dan kita lakukan tindakan trombolisis, yaitu artinya kita memasukkan obat-obat untuk membantu agar tidak terjadi penggumpalan darah, itu cepat bisa. Bisa ya? Bisa. Untuk semua jenis stroke, misalnya serang mata, lidah, tangan yang tidak bisa diangkat lagi atau ini? Tergantung. Jadi gini, ada kan tadi saya bilang stroke penyumbatan dengan stroke pendarahan ya. Nah, untuk kasus-kasus yang tadi 3,5 jam itu yang kita bantu dengan obat-obat supaya bisa mengencerkan darah atau mengurangi penyumbatan yang ada di otak itu, nah itu bisa 3,5 Itu jam. penyumbatan? Ya, stroke yang jenis penyumbatan. Kalau stroke hemoragik, pendarahan kalau toh memang darahnya minimal, terus dibantu juga dengan obat-obatan untuk supaya darah itu diserap. Biasanya kalau darahnya minimal ya. Dokter bilang darah minimal itu darah yang keluar sedikit? Pendarahannya minimal. Artinya gini, pendarahan dalam kepala, dalam otak itu masing-masing orang berbeda. Saat ada yang di atas 30 cc, bahkan ada yang sampai 50 cc. Itu pendarahan yang keluar di luar kepala apa yang di dalam sih? Pembuluh darah yang di dalam otak. Di dalam ya, oke dokter. Ini kami memang kita buka box kan dokter. Jadi box ini kami bingung nih. Apalagi orang dokter kan medis ya, jadi kami awam. Itu pendarahan di dalam ya? Ya, di dalam otak. Nah, jadi kalau ada kan jenis stroke yang pendarahannya sedikit aja, mungkin 5 cc atau mungkin 1 cc gitu ya. Itu kalau dikasih obat-obatan yang bisa darahnya orang bilang ditarik keluar lewat obat-obatan, nah itu bisa kembali ke awal. Tetapi ada juga yang tetap gejala sisa. Jadi gini, setiap orang dia berbeda case. Jadi kita bisa 6 orang kena stroke tapi beda-beda.
beda-beda mungkin lokasinya, beda-beda jenis penyumbatannya di daerah otak yang berbeda, atau yang kedua pendarahannya bisa saja lebih kecil, yang si B langsung yang besar langsung tidak sadarkan diri. Nah, tergantung gitu ya. case by case ya. Oke. Berarti tidak bisa sembuh total ya? Oh bisa, Nah, bisa tergantung case by case ya. Kalau misalkan ada yang kami case-nya dia penyumbatan terus diterapi lagi, ada beberapa terapi yang mungkin kalau di ND belum ada ya. Kalau di kota-kota besar sudah ada yang namanya transcranial magnetic stimulation. Itu ada pasien saya yang setelah kita bantu terapi enggak ada gejala lagi dia. Dia normal? Normal biasa. Dia stroke pada apa ini? Dia penyumbatan, jenis penyumbatan, dan kebetulan penyumbatannya kecil. Terjadi secara fisik apa yang terganggu dia? Waktu itu dia lemah tubuh sebelah kiri. Ya. Mati ya? Ya, bukan mati tapi dia lemah. Kalau mati, orang bilang mati berarti lumpuh ya, tidak bisa gerak ya. Kalau ini bisa gerak tapi lebih lemah, kekuatannya lebih lemah. Apakah yang begini-gini? Bukan. Ya, yang kalau kadang jalan kita lihat seret-seret, Oh, atau kita suruh itu bukan mati ya dokter? Ya, kalau orang bilang mungkin lumpuh ya, identiknya tuh mungkin mati yang tidak bisa gerak, gitu bilang kayak tangannya mati, ternyata mungkin lumpuh bahasa kita ya. Oke. Pengamatan dokter sudah berapa lama di ND? Saya 2 bulan ya. 2 bulan untuk ND sendiri dalam kota ya, yang terdekat misalnya. Terbanyak stroke yang bagaimana? Kebetulan karena kita rumah sakit umum, jadi bukan hanya di kota aja pasien kan, dirujuk dari berbagai puskesmas. Ya, nah, jadi bahkan dari Nagakeo pun rujuk ke kita ya. Kalau saya lihat lebih banyak penyumbatan, walaupun pendarahan ada, tetapi selama saya 2 bulan di sini lebih banyak penyumbatan. Penyumbatan ya. Pada usia berapa nih? Nah, biasanya itu range yang saya dapat termuda di usia 40-an. Oh. Ya, ya di sini 40-an ya, tapi jangan salah, stroke itu bisa terjadi pada anak juga. Oh ya? Iya, pada anak. Kalau memang dia ada kelainan pembuluh darah. Jadi dia jenis yang pendarahan juga bisa. Sepanjang karir dokter, ada kasus yang anak kena stroke? Ada. Di mana? Saya di Makassar ya. Oh, di Makassar ya. Iya. Umur berapa ini? Waktu itu saya 7 tahun. Kebetulan itu menjadi case nasional saya untuk saya presentasi di Surabaya. Dan dia tidak bisa sembuh? Oh, bisa saat itu. Karena dia jenis pendarahan. Sebenarnya pendarahan itu kalau kecil, terus setelah kita evaluasi, CT scan ulang dan pendarahannya sudah teresap dengan obat-obatan yang kita beri, biasanya klinisnya lebih baik. Maksudnya hampir kita lihat tidak ada gejala sisa gitu. Tidak ada gejala sisa berarti dia sembuh total ya? Iya. Kembali seperti yang sebelumnya normal. Oke. Ini di ND kalau dokter bilang kebanyakan itu stroke karena penyumbatan, apakah karena pola hidup yang mete, minum, makan, pesta dan seterusnya? Atau apa nih? Bisa jadi, tetapi faktor risiko setiap orang kan berbeda. Banyak yang saya dapat hipertensi atau darah tinggi. Ya, kalau darah tinggi itu kan sudah kompleks, kita bicara bisa dari keturunan, bisa juga memang dari pola makan ya. Banyak yang suka makan asin-asin atau garam-garam itu sangat mempengaruhi tensi juga, atau daging-daging kalau memang itu terkait dengan kolesterol karena pesta ya. Nah, karena faktor risiko tadi saya bilang ada salah satunya kolesterol. Dokter, benar tidak sih daging babi itu rendah kolesterol ketimbang sapi? Kalau dibilang sih daging merah. Ini mau tutup tahun nih dokter sama Natal. Daging merah. Banyak yang lace babi nih. Daging merah dengan daging putih yang kita tahu ya. Putih? Iya. Itu apa otot itu? Putih seperti ayam. Oke. Otot merah seperti sapi, babi. Kalau kita mau membandingkan, lebih baik antara daging yang berotot merah dan yang berotot putih. Antara sapi dengan ayam. Nah, kalau berotot merah biasanya memang kolesterolnya lebih tinggi. Otot merah kolesterol lebih tinggi? Iya, biasanya. Babi ini otot merah apa putih? Kalau saya lihat kan merah ya. Teman-teman mau Natal sama tahun baru,
Lagi les babi sekarang, itu babi otot merah ya. Jadi di Buka Box hari ini dokter mau sampaikan bahwa otot merah itu rentan kolesterol. Benar tidak? Ya. Boleh makan, tapi apa dengan nih porsi dokter? yang minimal, Dengan porsi yang standar. Ya, apalagi tutup tahun. Apalagi kalau sudah punya faktor resiko kolesterol tinggi, tambah lagi di tutup tahun makannya over, ya bisa saja mempengaruhi Rame-rame ke rumah sakit karena penyumbatan. kolesterol. Iya, boleh. Oke. Ada satu lagi dokter. Kalau makan daging, misalnya sapi atau ayam pedaging, pagi bangun tuh rasa badan berat, terus belakangnya tuh kayak sakit. Itu apa nih dokter? Yang pertama coba dicek dulu, siapa tahu memang punya tabungan kolesterol. Tabungan kolesterol. Siapa tahu sudah ditabung kolesterolnya, jadi setelah makan daging ya. Ini istilah dari dokter kan? Tabungan kolesterol. Ya istilah saya pribadi kan, kita Oke. suka menabung penyakit kan kadang. Oke. Terus? Ya jadi kalau memang dicek dulu, siapa tahu kolesterolnya sudah tinggi, dibantu lagi dengan konsumsi makanan tadi malam yang enak-enak, kelihatan secara visual atau kita melihat bahwa wow, ini gurih, ternyata memang kita sudah ada tabungan kolesterol, jadi menambah itu tabungan. Jadi bisa saja mempengaruhi setelah habis makan rasa kayak ya enggak enak badan atau badan terasa berat. Berat ya, berat. Berarti ada kolesterol ya itu. Apa ini punya kaitan dengan stroke nanti, penyempitan iya. saraf? Penyempitan saraf tidak terkait Penyempitan ya? saraf tidak ya. Stroke. Terkait dengan stroke bisa, karena tadi sudah saya bilang salah satu penyebab atau salah satu faktor resiko itu untuk kena stroke ya dislipidemia tadi ya, itu artinya yang orang awam bilang kolesterolnya tinggi. Jadi dokter ini karena opa meninggal, tentu dengan doa opa dengan damai di sana, karena stroke akhirnya termotivasi. Ya, itu salah satu Patar. Dan kedua papa saya juga ya, papa saya kan sakit juga, jadi dulu meninggalnya juga tiba-tiba. Jadi saya tanggal 13 papa saya meninggal, 23 pengumuman lulus. 13 Desember dan 23 Desember pengumuman lulus. Jadi ini Desember nih momen-momen penuh kenangan bagi saya. Termasuk dengan panggilan saya sebagai seorang dokter spesialis, calon spesialis. Oke, stroke. Dan menurut dokter di ND terbanyak karena penyumbatan ya? Yang saya dapat itu penyumbatan ya. Ya. Juga dari pasien luar kota? Ya, luar kota. Dalam hal ini kan banyak rujukan dari puskesmas sekitar ND. Dan dari Nagekeo juga. Oke, teman-teman, kami hadirkan dokter dalam program Buka Box. Kebetulan ini alumni Suradikara, pencetak pahlawan utama atau pembuat pahlawan utama. Pencipta pahlawan. Pencipta pahlawan utama, dan sekarang ada pahlawan baru dalam dunia medis yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi dokter spesialis saraf. Ya, didoakan ya. Ya, dan sedang praktek di Kota ND, di rumah sakit umum ya. Ya, di rumah sakit umum daerah ND. Ya, dan cukup banyak menangani mereka yang sakit stroke karena penyumbatan, dan cukup sedikit kasus karena pendarahan. Ya, ya mungkin rasionya 3:2. 3:2. Lalu ada beberapa hal terkait pola hidup, pola makan. Dokter mau ngomong apa nih buat teman-teman box covers terkait ini? Baik, terima kasih Pater. Saya hanya mau sampaikan bahwa kesehatan itu mahal. Jadi mulai sekarang kita harus aware atau lebih sadar tentang pentingnya kesehatan dengan menjaga lifestyle yang bermutu, ya tidur tepat waktu, hindari. Dokter tidak sindir kan ini? Oke, lanjut semoga dokter. Semoga tidak ya, tidak merasa tersindir ya. Tersindir dokter, tersindir. Oke. Ya, rokok itu harus dikurangi. Tersindir juga, lagi ya. nih. Dan ya rajin olahraga, banyak makan sayur dan buah-buahan. Ya, yang berikutnya kalau bisa mulai diet, porsi antara kalori yang imbang ataupun dengan manis-manisan yang harus dikurangi. Ya. Itu saja? Yang berikutnya selalu periksa kesehatan, kalau bisa 6 bulan sekali check up, sehingga tidak sampai kita sakit baru kita tahu ternyata kita sudah menabung banyak penyakit. Ada lagi?
Jangan lupa mampir di Cafe Box ya. Jangan lupa mampir di Cafe Box. Tempatnya sangat keren dan luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Oke. Juga mungkin buat Suradikara ya. Mungkin dokter mau sampaikan sesuatu. Karena Box Havers ini ada juga nih teman-teman dokter mungkin yang alumni. Oh iya, baik. Kebetulan di Suradikara pun saya buat grup untuk kumpulan para dokter ya waktu itu. Jadi kita sudah cukup terhubung alumni Suradikara yang para dokter. Yang berikut pesan saya sebagai alumni Suradikara, saya sangat bangga kebetulan ini di SVD ya ini Pak Ter ya. Ya. Ya, jadi kami ini adalah jebolan dari para imam SVD yang membantu kami untuk sampai pada tingkat ini. Yang berikutnya saya bangga dengan Suradikara sebagai pencipta pahlawan utama. Sampai kapanpun dimanapun Suradikara tetap dalam hati. Oke, termasuk guru-gurunya. Termasuk guru-gurunya. Ya, Oke. Jadi dokter terima kasih banyak ya sudah hadir di program Buka Box. Mengisi sesi ini ini pertama kali yang kami undang terkait dengan kesehatan. Lebih khusus lagi tentang sakit saraf, stroke dan lain-lain. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di channel kami. Nanti kami forward itu ke Dr. Mensi. Ya. Boleh kan? Boleh Pak Ter. Ya. Dan untuk semua teman-teman yang mau datang dan ngobrol di program ini, kami sangat welcome siapapun itu. Dan kita buka box bersama di program Buka Box. Saya Pak Ter Yohan bersama saya Dr. Mensi Baba. Oke, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa.